Akhirnya kita sampai ke bagian terakhir pada seluruh pembahasan mengenai stoikiometri atau hitungan kimia. Kita akan mempelajari mengenai reaksi pembatas atau limiting reagent di sini. Nah, reaksi pembatas itu adalah apa? Reaksi pembatas itu adalah reaksi atau reaktan yang habis. Jadi, ternyata kalau kita punya reaksi, tidak seluruh reaktannya habis bersamaan biasanya. Jadi bisa jadi ada yang salah satu yang habis duluan, nah itu akan membatasi berlangsungnya reaksi. Nah, ilustrasinya kayak begini nih, misalnya kalau kita mau membuat kue, misalkan kita perlu setiap 1 mol gula itu memerlukan 2 mol terigu misalnya untuk menghasilkan 1 mol kue atau satu tumpukan kue. Nah, kalau kita punya 1 mol gula sama 2 mol terigu ya pasti nanti hasilnya 1 mol kue ya. Tapi kalau misalnya nih kita punya gulanya 2 mol, terigunya juga 2 mol. Nah, dalam reaksi ini pasti nanti akan terjadi sisa karena setiap 1 mol gula itu hanya bereaksi dengan 2 mol terigu. Dan dia nanti akan menghasilkan 1 mol kue. Jadi di sini ada reaksi yang tersisa, yaitu gulanya. Karena setiap 1 mol gula itu bereaksi dengan 2 mol terigu. Terigunya habis. Kuenya jadi satu tumpuk. Nah, ini dalam kasus ini dinyatakan bahwa reaksi pembatasnya adalah terigu. Jadi reaksi yang habis duluan, nah dia adalah yang membatasi reaksinya. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi tipe reaksi yang perlu kita cek ada reaksi pembatasnya atau tidak, biasanya dia mengandung data ini nih, kedua reaktan diketahui jumlahnya berapa. Bisa dalam gram, bisa dalam volume, bisa dalam tekanan. Nah, bisa macam-macam. Jadi ilustrasinya begitu. Nah, kita lihat contoh soal berikut ini. Oh ya, ada cara praktis untuk mencari reaksi pembatas. Biasanya reaksi pembatas itu adalah reaksi yang jumlah mol mula-mula per koefisiennya lebih kecil. Nah, maksudnya gimana? Coba ya saya hapus dulu yang ini. Kita ceritanya cuma tahu keadaan mula-mula bahwa kalau kita mau membuat setumpuk kue, 1 mol kue, kita perlu 1 mol gula dan 2 mol terigu. Kemudian mula-mula sebelum kita membuat kue, keadaan mula-mula lambangnya M, kita mempunyai 2 mol gula dan 2 mol terigu. Kuenya belum jadi nih ceritanya ya, masih 0. Nah, waktu bereaksi, jumlah yang bereaksinya itu akan sebanding dengan jumlah koefisien. Jadi koefisiennya kan 1:2:1. Nanti jumlah yang bereaksinya juga harus 1:2:1. Nah, kita harus cari dulu nih mana reaksi pembatasnya. Reaksi pembatas itu reaksi yang jumlah per koefisiennya, mol per koefisiennya lebih kecil. Nah, mol per koefisiennya gula berarti 2 dibagi 1 ya, 2. Mol per koefisiennya terigu 2 bagi 2, 1. Itu lebih sedikit ya. Nah, jadi dia yang akan habis. Nanti dia jadinya 0. Waktu bereaksi dia bereaksi seluruhnya. Nah, perbandingan jumlah yang bereaksi di sini lambangnya R itu harus sebanding dengan koefisien 1:2:1. Jadi kalau ini 2 berkurang sejumlah 2 berubah menjadi produk, yang ini berkurang sejumlah 1. Si kuenya bertambah sejumlah 2. Jadi nanti di akhir kita masih punya gula 1 tumpuk. Terigunya habis, kuenya jadi, kok 2 ya kuenya. Salah saya, kan koefisiennya 1. Kuenya ya 1. Gitu. Nah, ini agak nggak kelihatan rumus molekulnya, kita coba di contoh soal berikut ini. Larutan timbal 2 nitrat itu diketahui bisa bereaksi dengan larutan natrium klorida, menghasilkan endapan timbal 2 klorida, warnanya putih, dan larutan natrium nitrat. Ini kalau kita setarakan persamaannya jadinya seperti ini. Nah, kita dikasih tahu bahwa yang pertama senyawanya 10 ml 0,2 molar. Senyawa yang kedua, reaktan keduanya 10 ml 0,2 molar juga. Nah, kita hitung dulu berapa molnya. Ini ada konsentrasi, ada volume, jadi ngitung molnya konsentrasi dikali volume ya. Rumus molaritas, pakai prinsip molaritas.
Tapi satuan volumenya mililiter nggak apa-apa, nggak masalah, berarti jumlah molnya dalam milimol aja. Nah yang ini juga kita hitung dulu molnya. Molar dikali volume, kebetulan sama ya. Nah lalu kita hitung nih, kita masukkan ke perhitungan mula-mula reaksi dan sisanya. Mula-mula kita punya 2 milimol PbNO3 dua kali. Dan 2 mol NaCl. Produknya mula-mula belum ada. Kemudian kita hitung dulu nilai mol per koefisien yang lebih kecil untuk menentukan mana reaksi pembatasnya. Mol mula-mula per koefisiennya berarti 2/1. Kalau NaCl 2/2. Lebih kecil yang NaCl ya. Jadi nanti NaCl yang akan habis. NaCl sisanya 0. Saya akan berusaha lebih lurus. Sama aja ya. Sudahlah. Nah ini berkurang 2 mol. Sehingga nanti di akhir dia habis. Nah perbandingan jumlah yang bereaksi itu harus sama dengan perbandingan koefisiennya. 1/2/1/1/2. Jadi kalau NaCl berkurang 2 milimol berarti PbNO3 dua kali berkurang 1 mol. PbCl2 bertambah 1 mol, reaktan berkurang, produk bertambah. NaNO3-nya bertambah 2 milimol. Jadi dalam reaksi ini, reaksi pembatasnya adalah natrium klorida. Natrium kloridanya habis, dia membatasi reaksi ini. Jadi sampai NaCl-nya habis, reaksinya udah berhenti. Sorry. PbNO3-nya sisa 1 milimol. PbCl2 yang terbentuknya 1 milimol. NaNO3 yang terbentuknya 2 milimol. Nah, gitu. Contoh satu lagi. Untuk reaksi yang sama, ini kebetulan sudah disetarakan, sekarang jumlahnya agak sedikit beda aja. PbNO3 dua kalinya jumlahnya kalau kita kalikan, kalau kita hitung molnya, berarti kan molar kali volume ya. 2 milimol. NaCl-nya kita hitung molnya, molar kali volumenya 4 milimol. Nah, kita cari dulu nih reaksi pembatasnya yang mana. Reaksi pembatas itu yang jumlah mol mula-mula per koefisiennya lebih kecil. Untuk PbNO3 2 tuh, mol mula-mula per koefisiennya. Untuk NaCl 4/2, 2 juga. Nah, kalau nilai mol per koefisiennya sama-sama segitu nilainya, berarti dua-duanya tepat bereaksi nih. Jadi PbNO3-nya berkurang sejumlah 2 milimol, NaCl-nya berkurang 4, PbCl2-nya bertambah 2, NaNO3-nya bertambah 4. Nah, ini disebutnya reaksi yang tepat bereaksi. Seluruh reaktannya habis, seluruhnya menjadi pembatas, habisnya bersamaan. Nah, ini terjadi karena mol mula-mula per koefisiennya sama untuk NaCl dan PbNO3. Nah, tapi kalau tidak sama berarti ada reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu yang lebih kecil nilai mol mula-mula per koefisiennya. Kita lihat satu contoh lagi. Ini persamaannya masih yang sama, cuman jumlahnya aja yang beda nih. Kita hitung jumlah mol mula-mula yang bereaksi dan yang tersisanya. Ini kalau kita kalikan 0,2 kali 10, 2 milimol PbNO3-nya. NaCl-nya 0,4 kali 20, berarti 8 milimol. Mula-mula produk belum terbentuk. Kita cari reaksi pembatasnya, mana nilai mol mula-mula per koefisien yang lebih kecil 2/1 atau 8/2. 8/2 4, 2/1 2. Berarti ini yang habis. Nah, jumlah yang bereaksi itu harus sebanding dengan jumlah koefisien. Koefisiennya perbandingannya 1 banding 2 banding 1 banding 2. Jadi kalau ini min 2 ya yang ini min 4. Karena koefisiennya 2 kali lipat nih. PbCl2-nya berarti bertambah sejumlah 2 mol, 2 milimol, sorry. NaNO3-nya bertambah sejumlah 4 milimol. Jadi di sini reaksi pembatasnya timbal 2 nitrat. Yang tersisanya NaCl, yang berlebihnya NaCl. PbCl2 yang terbentuknya 2 milimol, NaNO3 yang terbentuknya 4 milimol. Gini. Nah, saya kasih contoh satu lagi ya, persamaannya beda misalnya.
Misalnya begini, kita punya logam, misalnya logam natrium. Logam natriumnya ini kita reaksikan dengan asam sulfat misalnya. Nah, natrium kalau direaksikan dengan asam, dia akan menghasilkan garam natrium sulfat berupa larutan dan gas hidrogen. Nah, misalkan mula-mula kita punya natriumnya 23 gram. Massa atom relatif natriumnya 23. Terus kita reaksikan dengan 250 ml H2SO4 dengan konsentrasi 0,5 molar misalnya. Nah, pertanyaannya berapa volume gas H2 yang terbentuk? Nah, bentuk-bentuk soal kayak begini ini harus mempertimbangkan mana yang lebih dahulu habis karena jumlah reaktan keduanya diberitahu. Beda dengan di video sebelumnya waktu kita belajar tentang stoikiometri biasa ya, bukan reaksi pembatas. Biasanya hanya salah satu reaktan aja yang dikasih tahu jumlahnya. Nah, kalau kayak begini berarti kita harus cek dulu jumlah mol masing-masingnya. Oke. Pertama, setarakan dulu persamaannya. Jadi begini ya, sudah setara. Lalu kita hitung mol natriumnya. Kalau ada massa, ngitung mol berarti massa dibagi AR ya. 23 gram dibagi AR-nya 23, berarti 1 mol. Asam sulfatnya juga kita hitung molnya. Ini ada konsentrasi, ada volume, berarti kita hitung molnya itu molar kali volume. Molar kali volume. Nah, ini satuannya jadinya milimol ya, karena volumenya mililiter. Nah, waktu kita masukkan ke perhitungan, satuannya harus sama. Jadi kalau mau semua milimol, semuanya milimol. Kalau mau dalam mol, mol semua. Nah, kita jadikan milimol aja deh ya. Ini jadi 1000 milimol. Ini berarti jadi 125 milimol. Produk belum ada, kita hitung dulu mana reaksi pembatasnya. Manakah yang lebih kecil? 1000 per 2, 500. Atau 125 per 1. Nah, pasti 125 per 1 ya. Jadi reaksi pembatas kita adalah H2SO4. H2SO4-nya habis semua. Nah, jumlah yang bereaksi itu harus sebanding dengan koefisien 2 banding 1 banding 1 banding 1. Jadi kalau H2SO4-nya berkurang 125, berarti Na-nya berkurang 250 milimol, 2 kali lipatnya. Na2SO4-nya berarti bertambah 125 milimol. H2-nya juga 125 milimol. Jadi nanti kita punya sisa 750 milimol natrium. Lalu kita memperoleh 125 milimol natrium sulfat dan 125 milimol gas H2. Kebetulan kita ditanya berapa volume H2-nya. Nah, ini nggak ada keterangan. Kalau nggak ada keterangan apa-apa sih biasanya keadaannya dianggap keadaan STP ya. Nah, cara ngitung volume pada keadaan STP gimana? Molnya kita kalikan 22,4. Nah, saya geser dulu ke bawah ya. Kita hitung berarti volumenya 125 dikali 22,4. Nah, nanti karena satuan molnya milimol, volumenya juga harus mililiter, berarti 125 dikali 22,4, jawabannya itu 2800 mililiter. Atau kalau mau kita jadikan liter jadi 2,8 liter. Nah, ini mengenai pereaksi pembatas, pereaksi yang habis duluan, pereaksi yang jumlah mol per koefisiennya lebih kecil.